Hello guys, welcome back to my channel, yakni channel Juragan Soal Sulit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu teknologi pada sepeda motor. Nah, penasaran kan apa teknologi dari sepeda motor tersebut? Sebelumnya mari kita simak dulu latar belakang diciptakannya suatu teknologi tersebut. Nah, perkembangan dunia otomotif dan teknologi selalu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan ini dilatar belakangi dengan permintaan masyarakat atau konsumen yang menginginkan suatu kendaraan itu didesain dengan lebih baik lagi. Berbagai macam teknologi otomotif telah ditemukan dan dikembangkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen atau masyarakat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pengembangan terhadap spare part sepeda motor agar didapatkan hasil yang efisien dan memuaskan, namun harus tetap memperhatikan tingkat keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Salah satunya adalah sistem suspensi sepeda motor. Nah, apa itu sistem suspensi? Sistem suspensi merupakan salah satu bagian dari chassis sepeda motor yang berfungsi sebagai penghubung antara badan kendaraan atau bodi kendaraan dengan roda. Selain itu, sistem suspensi juga berfungsi sebagai untuk menahan kejutan, getaran atau bantingan yang terjadi pada saat kita melakukan perjalanan. Nah, dalam hal ini sering ditemukan suatu masalah pada sistem suspensi sepeda motor. Salah satunya adalah sistem suspensi tidak mampu menyerap getaran yang berlebih. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diciptakanlah suatu teknologi terbaru pada sistem suspensi sepeda motor. Nah, penasaran kan apa itu teknologinya? Mari kita simak video yang berikut ini. Beberapa perubahan pun dilakukan di bidang suspensi ini. Maka dibuatlah suatu sistem teleskopik yang lebih simpel dan efektif. Selain meredam kejutan yang memberikan efek pengendalian yang baik saat pengereman, karena daya bantingannya yang lebih halus, saat ini teknologi teleskopik disempurnakan menjadi teknologi terbaru, yakni shock breaker dengan tipe upside down. Nah, kebanyakan orang menyebut suspensi tersebut dengan istilah shock USD atau upside down. Suspensi jenis ini sering terdapat pada motor yang memiliki spesifikasi mesin yang berkapasitas tinggi dengan performa di atas rata-rata. Contohnya pada MotoGP dan Superbike. Pada jenis upside down ini, posisi inner tube atau pipa kecil itu berada di bagian bawah, sedangkan pipa besar atau outer tube berada di bagian atas. Nah, untuk bahan dari suspensi ini, jenis upside down ini memiliki atau menggunakan bahan berkualitas tinggi berbahan dasar aluminium dan juga magnesium. Suspensi upside down ini memiliki konstruksi tabung yang terikat segitiga, sementara pipa teleskopik yang memiliki diameternya lebih kecil dari tabung terikat pada adaptor as roda bagian depan. Nah, shockbreaker upside down ini memiliki kemampuan redam dan tingkat kekakuan yang lebih baik, sehingga lebih stabil. Karakter redaman yang lebih kenyal membuat roda tidak liar ketika berbelok atau akselerasi. Karena posisi tabung atas yang lebih besar, maka akan sanggup meredam lebih banyak getaran. Nah, penggunaan shockbreaker upside down ini tidak cocok digunakan untuk semua jenis motor. Jenis sepeda motor yang menggunakan upside down ini harus memiliki bobot yang ringan. Oleh karena itu, tekanan yang sangat berat ke roda tidak sanggup ditopang oleh inner tube yang diameternya lebih kecil, sehingga rentan terjadi patah atau bocor pada seal oil. Shock jenis upside down ini kurang cocok juga digunakan untuk harian dan juga rebonnya
yang lumayan cukup lama dan keras sehingga bisa membuat punggung cepat pegel. Pada dasarnya, prinsip kerja USD sama dengan suspensi teleskopik biasa, akan tetapi posisi ruang-ruang dan komponennya terbalik dan pekerjaannya emulator diambil oleh teknologi klep damper tube yang sudah berkembang cukup canggih. Untuk prinsip kerjanya, pada shockbreaker tipe Upside-down ini mempunyai dua langkah. Yang pertama adalah langkah kompresi dan langkah rebound. Langkah kompresi yaitu pada saat motor melewati gundukan atau masuk ke lubang, maka ban akan terkena kejutan atau shock. Gaya kejutan tersebut akan diserap oleh suspensi depan sehingga terjadilah tekanan pada pegas. Pegas memendek. Langkah kompresi ini tidak bisa berlangsung secara spontan karena fork tube selain menekan pegas juga memberikan tekanan sehingga terjadi perpindahan oli dari ruang A ke ruang C. Oli di ruang tertekan memasuki damper tube melalui lubang yang dibuat khusus untuk langkah kompresi ini. Selanjutnya, oli akan masuk ke ruang C. Di ruang C, oli juga tidak bisa masuk secara cepat karena udara di ruang C juga tertekan oleh bagian atas fork tube. Selain itu, ruang B mengembang dan pengembang ruang B sedikit terhambat oleh sulitnya memasuki ruang melalui check valve yang tidak terlalu besar. Kesulitan yang terjadi saat cairan oli ingin berpindah tempat ini melahirkan gaya damper yang disebut dengan compression atau damping force. Dan besarnya gaya ini tergantung dari kecepatan gerak fork tube memasuki slider atau velocity. Naik pangkat 2 dari kecepatannya. Jika kecepatan naik 2 kali, maka damping force naik 4 kali. Langkah selanjutnya adalah langkah rebound. Nah, pada saat rebound, pegas melakukan tekanan balik untuk kembali memanjang. Otomatis terjadi aliran yang sebaliknya, yaitu oli mengalir dari ruang C ke ruang melalui damper rod dan terjadi peningkatan tekanan pada ruang B. Sehingga oli mengalir dari ruang B ke ruang A dan besarnya damping rebound tergantung dari besarnya lubang rebound damping orifice. Nah, kemudian permasalahan yang muncul adalah munculnya buih atau gelembung busa yang timbul pada langkah rebound ini. Hal ini disebabkan oleh tekanan di ruang A yang turun drastis di bawah tekanan uapnya. Kasusnya ini mirip dengan peristiwa mendidih, tapi kali ini bukan disebabkan oleh naiknya temperatur, akan tetapi akibat turunnya tekanan temperatur. Nah, itu adalah penjelasan tentang teknologi shockbreaker upside down dan cara kerjanya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan perbedaan teknologi upside down dengan teknologi sebelumnya atau teknologi teleskopik konvensional. Nah, perbedaan antara shockbreaker teleskopik konvensional dan shockbreaker tipe upside down adalah pada posisi inner tube dan outer tube. Nah, inner tube adalah pipa kecil, sedangkan outer tube adalah pipa besar. Pada tipe upside down, posisi inner tube atau pipa kecil itu berada di bagian bawah, sedangkan outer tube atau pipa besar itu berada di bagian atas. Nah, tujuannya adalah untuk dapat meredam getaran yang lebih besar yang digunakan pada saat kecepatan tinggi. Nah, sedangkan shockbreaker teleskopik konvensional posisinya itu terbalik. Posisi inner tube berada di bagian atas atau pipa kecilnya berada di bagian atas, sedangkan posisi outer tube atau pipa besar itu berada di bagian bawah, sehingga tingkat peredamannya itu sedikit kurang besar. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan pada sistem suspensi jenis upside down dan teleskopik konvensional,
Nah, untuk kelebihannya adalah sistem shock breaker upside down ini mempunyai tampilan yang lebih keren dan juga lebih besar. Yang kedua, sistem upside down ini dibekali dengan peredaman yang lunak dan nyaman untuk kecepatan tinggi. Selain itu, tipe upside down ini juga sangat stabil jika digunakan pada motor yang besar atau yang mempunyai kecepatan yang besar. Nah, namun upside down ini juga mempunyai kekurangan tersendiri, yakni suspensi jenis upside down ini juga rawan mengalami patah atau bengkok jika sering menopang beban yang sangat besar atau yang sangat berat, karena jenis upside down ini tidak cocok digunakan untuk jalanan yang sangat rusak atau jalan yang tidak rata. Nah, kekurangan lainnya adalah pada pipa tabung itu sering terjadi kebocoran oil. Nah, pada saat terjadi kebocoran ini, oil akan menetes sangat cepat karena posisinya yang sangat terbalik, sehingga posisi atas itu akan cepat mengalir ke bawah. Olinya akan bocor sehingga akan cepat habis. Nah, sedangkan kekurangannya lagi yaitu mohon maaf, untuk kelebihan dari sistem suspensi teleskopik ini adalah sistem suspensi jenis teleskopik ini sangat mudah untuk perawatannya. Kita cukup menggantinya, oil sealnya juga sangat mudah, tinggal melepas saja. Kemudian sistem teleskopik ini sangat bagus digunakan untuk motor-motor harian atau motor-motor yang biasa digunakan di kota-kota atau di pedesaan. Itu sangat cocok untuk harian lah, cara kasarnya adalah harian. Nah, untuk tipe teleskopik ini kuat menampung beban bobot yang sangat berat. Nah, namun ada juga kekurangannya dari sistem teleskopik konvensional ini. Contohnya adalah ini suspensi jenis ini kurang stabil jika digunakan pada motor yang memiliki kecepatan tinggi. Jadi pada saat kecepatan tinggi, jika menggunakan teleskopik konvensional ini akan terjadi kejatuhan atau terjadi slip pada saat kita mengerem, sehingga shock breaker teleskopik jenis konvensional ini tidak mampu mengerem sehingga terjadi kecelakaan pada sepeda motor. Nah, itu saja perbedaan dari teleskopik dan konvensional. Nah, untuk kesimpulan atau argumen dari saya mengenai teknologi terbaru dari sistem suspensi sepeda motor, yakni shock breaker upside down, ini sangat bagus dan sangat membantu, terutama pada motor-motor yang mempunyai kecepatan atau performa yang tinggi. Contohnya pada motor-motor balap atau motor moge, contohnya ya MotoGP, Superbike atau Harley Davidson. Nah, kesimpulan saya, penggunaan suspensi tersebut juga tergantung dari motor itu sendiri. Untuk teleskopik itu lebih cocok untuk motor pekerja keras seperti off-road atau harian dengan daerah yang terjal atau jarak jauh. Sedangkan tipe upside down ini lebih cocok digunakan pada motor sport balap atau lintasannya yang halus dan mempunyai kecepatan atau performa yang tinggi. Jadi Anda tidak perlu bingung harus mengganti upside down agar lebih terlihat kece atau keren. Itu tidak, tergantung dari motor Anda sendiri dan penggunaannya, apakah digunakan untuk racing atau hanya digunakan untuk sehari-hari untuk bekerja maupun berpergian di jalan-jalan yang tidak rata. Nah, oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait teknologi sepeda motor
yakni shockbreaker upside down. Nah, apabila ada kesalahan dari kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada video berikut ini dapat dijadikan manfaat untuk kalian semua. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe Juragan Soal Sulit supaya bisa dikenal oleh masyarakat umumnya dan dapat bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa.